Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, NIM 19110009 Prodi S1 Farmasi semester 2B. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang stabilitas obat. Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang stabilitas obat, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan obat. Jadi, obat adalah bahan kimia atau panduan bahan kimia yang dimasukkan untuk dipakai dalam mendiagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, dan menyembuhkan penyakit, gejala penyakit, luka, kelainan fisik, dan mental pada manusia ataupun hewan, ataupun keseragaman fisik maupun mental, dan bahan ini tidak tergolong makanan atau minuman. Stabilitas obat adalah kapasitas produk obat yang tidak mengalami perubahan dengan suatu persyaratan yang ditentukan dalam rangka menjamin identitas, potensi, kualitas, puritas obat tersebut. Jadi, tujuan uji stabilitas obat adalah memberikan bukti bagaimana kualitas bahan obat atau produk obat berubah seiring dengan waktu oleh pengaruh berbagai lingkungan seperti temperatur, kelembapan, dan cahaya, serta untuk menentukan periode uji langsung untuk bahan obat atau masa guna produk obat dan kondisi penyimpanan yang dianjurkan. Metode penentuan uji stabilitas obat dibagi menjadi dua. Yang pertama, uji stabilitas waktu lama. Yang kedua, uji stabilitas dipercepat. Pengertian uji stabilitas waktu lama. Pada ujian ini dilakukan penyimpanan bahan obat selama jangka waktu dan pada kondisi tertentu dalam lemari atau lemari kaca. Pada akhir percobaan ini dilakukan kontrol kandungan bahan obat dan efektifnya. Yang kedua, uji stabilitas dipercepat, di mana uji stabilitas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu isotermik biasa dan non-isotermik. Pada uji dengan isotermik dilakukan dengan pemanasan dengan berbagai suhu tinggi dan konstan. Sedangkan pada uji non-isotermik dilakukan dengan penyimpanan pada suhu tertentu yang kemudian dinaikkan secara kontinu. Kriteria stabilitas obat. Apabila sediaan tersebut masih berada dalam batas yang dapat diterima selama periode waktu yang ditentukan, yaitu sediaan tersebut masih menunjukkan sifat-sifat yang sama atau konstan sesuai dengan hasil uji-uji yang dilakukan pada waktu proses produksi, baik pada saat digunakan oleh pengguna maupun selama periode penyimpanan dengan batasan waktu tertentu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas suatu obat dibagi menjadi dua. Yang pertama, profil sifat fisika dan kimia pada sediaan yang dibuat, termasuk eksperimen dan sistem kemasan yang digunakan untuk formulasi sediaan. Selanjutnya, faktor-faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan cahaya. Faktor-faktor yang dipengaruhi oleh stabilitas suatu obat dari bahan baku dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah kelarutan. Perlu diperhatikan jika jumlah bahan bakunya banyak dan murah, temperatur yang tinggi dan titik tertentu dapat meningkatkan kelarutan bahan baku. Yang kedua, penentuan pK. Untuk mengetahui sifat bahan baku yang mudah terion atau tidak terion, asam atau basa. Yang ketiga, kinetika. Perlu diperhatikan jika bahan baku sedikit agar diketahui ada tidaknya perubahan konsentrasi zat aktif sebagai bahan baku utamanya. Yang keempat adalah hidrokofisitas, di mana faktor yang berpotensi dalam pengambilan lembab atau monstri uptake. Dalam hal semakin larut zat semakin kecil tekanan uap air, pula sebagai faktor genetik dalam hal mengatasi rendahnya kelarutan zat. Yang kelima, kompatibilitas. Diperhatikan untuk kontak fisik seperti terjadinya kelembapan atau kompatibilitas kimia dengan bahan eksperimen dalam memberikan kestabilan. Yang terakhir adalah pencampuran bahan aktif dengan bahan baku yang akan mengakibatkan terjadinya perubahan titik lelehnya. Pencampuran ini akan memenuhi titik leleh optimum jika terjadi pada titik yang stabil atau titik euritik. Tipe stabilitas sediaan farmasi dibagi menjadi 6. Yang pertama, stabilitas kimia. Biasanya mengacu pada stabilitas
dan dapat dilihat dari sifat kimianya, di mana tidak terjadi penguraian zat aktif secara kimia. Yang kedua, stabilitas fisik, berupa sifat fisik seperti kelarutan, bentuk, homogenitas, dan lainnya tidak berupa seperti semula. Yang ketiga, stabilitas mikrobiologi, bahwa tidak ditemukan adanya mikroba atau bahan pengawet yang mengganggu atau jumlah masih dalam batas yang diperbolehkan. Yang keempat, stabilitas terapeutis, bahwa zat aktif masih berkhasiat memberikan efek terapi. Yang kelima, stabilitas toksikologis, di mana tidak menunjukkan peningkatan toksisitas yang mencolok. Reaksi kimia sederhana dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama reaksi orde 0, yang kedua reaksi orde 1, yang ketiga reaksi orde 1 semu, yang keempat reaksi orde 2. Ini adalah jenis perubahan stabilitas dibagi menjadi 4. Yang pertama, stabilitas fisika, biasanya meliputi penampilan, konsistensi, warna, aroma, rasa, kekerasan, kerapuhan, kelarutan, pengendapan, perubahan berat, adanya uap, bentuk dan ukuran partikel. Yang kedua, stabilitas kimia, biasanya meliputi degradasi formasi produk, kehilangan potensi atau bahan aktif, kehilangan bahan-bahan tambahan atau pengawet dan antioksidan. Yang ketiga, stabilitas mikrobiologi, meliputi perkembangan biak mikroorganisme pada sediaan non-steril, sterilisasi, dan perubahan efektivitas pengawet. Yang keempat, stabilitas terapi, biasanya meliputi efek terapi tidak berubah. Aplikasi stabilitas bahan obat dalam dunia farmasi, yaitu untuk mengetahui profil fisika kimia yang lengkap dari bahan obat yang tersedia, yaitu dengan diketahui stabilitas suatu obat, maka kita dapat mengetahui sifat fisika dan sifat kimia dari obat tersebut. Reaksi dapat ditentukan dengan metode, dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama, metode substitusi, yang kedua metode grafik, yang ketiga metode paruh waktu. Untuk mendeteksi perbandingan stabilitas dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, tes daya waktu panjang, dan yang kedua, tes daya tahan dipercepat. Jalur penguraian obat dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah hidrolisis, yang kedua adalah oksidasi reduksi, yang ketiga adalah resimisasi, yang keempat epimerisasi, yang kelima dekarboksilasi, yang keenam rearrangement. T-90 adalah waktu yang tertera yang menunjukkan batas waktu diperbolehnya obat tersebut dikonsumsi karena diharapkan masih memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Obat yang telah mencapai batas waktu tertentu untuk dikonsumsi disebut dengan kadaluarsa obat. Jadi, kadaluarsa obat adalah waktu di mana suatu obat sudah tidak memberikan lagi efek terapi atau bahkan mungkin justru memberikan efek toksis, atau batas waktu produsen menjamin kestabilitasan suatu obat. Di kesimpulan presentasi stabilitas obat dapat dilihat. Itulah hasil presentasi dari saya.
Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.